Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Rafki dengan NIM B100199044. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kriminologi. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu crime dan logos. Crime dapat kita artikan sebagai kejahatan, sedangkan logos dapat kita artikan sebagai ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kriminologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Objek kajian dari kriminologi itu terdiri dari kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut serta penjahatnya. Mempelajari kriminologi bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara untuk memberantas kejahatan dengan hasil yang baik, lebih-lebih menghindarinya, atau paling tidak dapat menekan laju perkembangan kejahatan. Objek kajian pertama kriminologi adalah kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan tercela yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Secara yuridis, dalam hukum pidana, kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum. Akibatnya, seseorang dapat dijerat hukuman. Terdapat beberapa teori sebab terjadinya kejahatan, di antara lain yaitu yang pertama, teori biologis. Melalui gen dan keturunan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku, terutama pada orang yang diwariskan gen dan keturunan abnormal. Yang kedua, teori psikogenesis, yaitu teori yang mengatakan bahwa perilaku kriminalisasi dapat timbul karena faktor inteligasi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Artinya, perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Yang ketiga ada teori sosiogenis. Teori ini menjelaskan bahwa tingkah laku jahat, murni sosiologis atau psikologis, adalah pengaruh sosial yang deviatif tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, dan internalisasi simbol yang keliru. Teori yang keempat adalah teori subkultural delinquency. Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Sedangkan objek kajian kriminologi selanjutnya adalah penjahat. Definisi penjahat secara baku tidak terdapat rumusannya dan sangat tergantung dari aspek mana kita melihat. Nah, dalam aspek yuridis hukum pidana, maka penjahat dapat diartikan sebagai orang yang melakukan atau melanggar hukum pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dari aspek ini, Sutherland menyatakan bahwa penjahat adalah orang yang melanggar undang-undang, maka sesungguhnya ia telah melakukan kejahatan. Beralih dari kajian kriminologi, yang terakhir adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Pada umumnya, reaksi masyarakat ada dua macam, yaitu reaksi positif dan reaksi negatif. Untuk mengatasi masalah kejahatan, maka kita memerlukan upaya penanggulangan kejahatan. Secara garis besar, dapat dilakukan dengan cara penal dan non-penal. Upaya penal lebih menitik beratkan pada sifat represif, sedangkan non-penal lebih menitik beratkan